Halo semuanya, perkenalkan saya Gilbert Brilian dari mahasiswa program studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi terkait membangun dan menjalankan kemitraan usaha pariwisata di mata kuliah kewirausahaan pariwisata. Yang pertama, mengapa bisnis pariwisata wajib bermitra? Industri yang independen. Sebuah destinasi atau usaha pariwisata tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari sektor lain seperti akomodasi, transportasi, atraksi, dan kuliner. Semua saling bergantung satu sama lain. Definisi kemitraan pariwisata, jalinan kerjasama formal maupun formal antara dua pihak atau lebih dalam industri pariwisata yang saling menguntungkan, win-win solution untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Selanjutnya, manfaat utama kemitraan. 3 alasan utama kemitraan menjadi strategi penting dalam usaha pariwisata. Nah, yang pertama ada perluasan pasar. Menjangkau konsumen yang dimiliki oleh mitra usaha membuka akses ke segmen baru. Jadi dari kita membangun mitra bersama pihak lain itu akan memperluas channel ataupun memperluas pasar kita. Selanjutnya efisiensi biaya, berbagi beban biaya operasional atau pemasaran, contohnya melalui join promotion. Nah, kalau kita sudah ikut kemitraan itu, kita bakal ada benefit efisiensi biaya atau bisa dibilang sponsorship. Selanjutnya, peningkatan nilai produk, menciptakan paket wisata yang lebih lengkap dan menarik bagi wisatawan. Dari kita memiliki mitra, tentu kita juga akan diberikan saran dan masukan. Nah, dari saran dan masukan ini akan meningkatkan nilai produk yang kita jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis mitra strategis. Konsep pentahelix, jejaring kemitraan dalam kewirausahaan pariwisata. Nah, di sini yang pertama ada sesama pelaku usaha atau private sector. Kerjasama travel agent dengan hotel, pusat oleh-oleh, restoran ataupun transportasi lokal. Selanjutnya dengan masyarakat atau komunitas atau community. Kemitraan dengan Pokdarwis untuk mengelola desa wisata atau atraksi lokal. Selanjutnya ada pemerintah, atau government. Kolaborasi dengan dinas pariwisata terkait perizinan, standarisasi, dan partisipasi event daerah. Selanjutnya ada akademisi atau bidang akademik, kerjasama dengan kampus, lembaga pelatihan untuk riset pasar dan tenaga magang berkualitas. Selanjutnya yang terakhir ada media. Nah, kemitraan dengan influencer, blogger travel, atau media massa untuk promosi digital. Tentu untuk membangun sebuah kemitraan ada tahapan-tahapannya supaya usaha yang kita jalani itu sukses, teman-teman. Yang pertama ada identifikasi dan analisis. Yang kedua pendekatan dan negosiasi. Yang ketiga legalitas dan ikatan formal. Dan yang keempat adalah pelaksanaan dan evaluasi. Nah, untuk yang pertama kita ke identifikasi dan analisis. Petakan kelemahan usaha. Nah, di sini kita bisa memetakan atau menganalisis mana sih usaha kita, kelemahan dari usaha kita. Kemudian kita bisa mencari mitra yang bisa melengkapi kelemahan kita ini. Misalnya di sini ada contohnya travel agent bersama perusahaan otobus. Nah, travel agent ini kalau nggak punya jejaring terkait perusahaan bus atau PO bus gitu, itu mereka nggak akan jalan. Mereka akan kesusahan cari transportasi untuk menjalankan paket wisatanya. Begitupun dengan pihak PO bus. Kalau mereka tidak ada mitra dengan biro perjalanan, maka kemungkinan besar bus mereka tidak akan banyak dibeli, maksudnya disewa gitu. Nah, yang kedua ada pendekatan dan negosiasi. Tawarkan proposal yang jelas. Sebelum kita menjalankan mitra atau menjalankan kerjasama, kita harus mempersiapkan proposal yang jelas.
tentunya tidak fokus untuk memberikan keuntungan ke diri sendiri, tapi juga memberikan keuntungan kepada pihak yang kita ajak kerjasama. Supaya apa? Supaya calon mitra itu yakin untuk bekerja sama dengan kita. Prinsip negosiasi yang efektif. Yang pertama, pahami kebutuhan dan tujuan bisnis calon mitra. Nah, kita juga harus memahami mereka ini butuh apa dari kita sebelum bekerja sama. Nah, yang kedua, sampaikan manfaat konkret secara transparan. Kita juga harus transparan menyampaikan bahwa jika mereka kerjasama dengan mereka akan mendapatkan keuntungan ini seperti itu. Yang ketiga, bangun kepercayaan sebelum membahas detail teknis. Biasanya ini membangun bonding. Gitu. Gimana caranya pihak yang kita ajak kerjasama itu percaya dengan kita. Yang ketiga, legalitas dan ikatan formal. Di sini adalah penekanan pada hukum yang jelas. Kemitraan profesional wajib memiliki payung hukum berupa MOU, Memorandum of Understanding, atau perjanjian kerjasama. Nah, poin penting dalam MOU yang pertama ada pembagian keuntungan. Yang kedua, masa berlaku kerjasama. Yang ketiga, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang keempat, klausul penyelesaian sengketa. Selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini mengacu pada operasional dan evaluasi berkala, menjalankan operasional sesuai kesepakatan serta melakukan evaluasi secara berkala, misalnya setiap bulan atau tiap akhir musim liburan. Nah, di sini ada urutannya teman-teman. Yang pertama itu jalankan operasional. Yang kedua, pantau kinerja. Setelah kita jalankan, kita harus memantau. Nah, berikutnya adalah evaluasi berkala. Kita harus melaksanakan evaluasi berkala untuk memantau kinerja yang sudah kita pantau tadi itu kita evaluasi, lalu yang terakhir kita perbaiki dan sesuaikan. Contoh waktu evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa bulanan rutin atau akhir musim liburan setelah peak season gitu. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, mampu membangun kemitraan bukan sekedar tentang mencari relasi, melainkan tentang bagaimana menciptakan ekosistem bisnis yang menguatkan. Kita nggak hanya cari channel aja nih, tapi gimana caranya usaha kita ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, serta berdampak bagi mitra-mitra yang kita ajak kerjasama. Dan yang kedua, bagi wirausahaan pariwisata, kemitraan adalah strategis tercepat untuk melakukan scale up atau pembesaran bisnis tanpa harus mengeluarkan modal yang besar di awal. Seperti yang dibilang tadi di awal, jika usaha pariwisata tidak memiliki channel seperti akomodasi, transportasi, kuliner, dan lain-lain, mereka tidak akan bisa menjalankan paket wisata yang mereka jual gitu. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya.